dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita sudah membicarakan satu ayat kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Untuk dapat meyakini ayat per ayat itu menghendaki suatu pembuktian. Kita wajib membuktikan bahwa kata yang mengandung arti la raiba fi, tidak ada keraguan lagi. Jadi secara bertahap kita harus meyakinkan bahwa itu benar, seperti yang saya contohkan kemarin subuh, bahwa ayat surah Al-Isra ayat 53 di mana Allah mengharapkan, memerintahkan kita supaya berkemampuan bicara yang lebih baik. Saya sudah terangkan bagaimana ayat itu memberi pelajaran kepada kita bahwa ayat itu bermanfaat, bagi kehidupan kita, bagi pendidikan, dan mungkin bagi kehidupan kita di dunia ini. Sehingga itu membuktikan la raiba fi. Nah, pembuktian yang demikian akan semakin menguatkan kita, keyakinan kita terhadap Al-Quran itu benar, sedikit demi sedikit, Kemudian hudal lil muttaqin, petunjuk, banyak petunjuk yang sempurna dan satu-satunya petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Jadi semua ayat-ayat Quran yang kita pahami, kita berusaha untuk memahami, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita lanjutkan ayat kedua. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Ini bil yu'minu itu proses, akan berproses terus. Keimanan itu terus berproses kepada yang gaib. Yang gaib paling disepakati oleh ulama, yaitu nomor satu adalah Allah yang paling gaib, Maka kata-kata yang belum real, belum kelihatan, yang masih berupa konsep katakanlah, itu semakin banyak ayat-ayat Quran yang kita kaji, yang kita pahami, yang kita resapi, akan menguatkan iman kita kepada yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, mendirikan salat dan mengeluarkan sebagian rezekinya berupa infak. Jadi ada tiga kata, ada tiga kata di dalam surah ini, ayat ini, yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan,
bisa kita ikuti perkembangannya. Satu, mengenai Al-Quran. Ya. Kedua, mengenai sholat. Ketiga, mengenai infak. Sesuatu yang bisa kita amati dan kita laksanakan sholat, mengeluarkan infak, membaca Quran, memahami Quran karena iman. Ya, itulah ciri-ciri orang yang takwa. Nah, sekarang kita harus melihat ujungnya, ya. Kalau itu awal sholat, ujungnya apa? Ya. Kemudian infak yang terakhir apa? Kemudian baca Quran yang terakhir apa? Supaya kita yakin bahwa segala sesuatu itu ada tujuan, ada target yang ingin dicapai. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran, ya. Maka Al-Quran di dalam surah Fatir ayat 32 adalah tujuan terakhir. Jadi kita belajar Quran, baca Quran, memahami Al-Quran, ada akhirnya, ya. Target akhir di dalam surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, kalau begitu Al-Quran itu akan diwariskan kepada kita. Summa, ya. Dengan perkataan summa, kemudian entah kapan kita mendapat terpilih menjadi orang yang diwarisi Al-Quran. Tanpa cita-cita itu kita tidak bersemangat. Ataupun kita membaca Quran, memahami Quran tanpa tahu ujungnya. Ibarat orang itu sekolah, tujuan S1 itu adalah mendapat gelar sarjana. Jadi kalau orang yang berkuliah S1, dia semester 1, semester 2 ada tujuan akhir. Jadi kalau tidak ada tujuan akhir itu, maka kita tidak mengerti. Kuliah aja nggak tahu apa akhirnya, gitu, ya. Demikian Al-Quran itu jelas tujuan akhir, ya. Sudah pasti ada tujuan antara satu, antara dua, antara tiga, dan terakhir, ya. Kita mempelajari ini supaya tahu bahwa Al-Quran itu ada tujuan akhir, ya. Yaitu tujuannya insya Allah kita diwarisi Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitab. Kemudian kami wariskan Al-Quran. Sekarang pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana kalau aku termasuk yang dipilih diwariskan, ya? Dipilih kita. Bagaimana kalau aku tidak dipilih? Menjadi orang, menjadi hambanya yang diberi Al-Quran. Apakah ada risiko? Nah, itu pertanyaan bagi kita. Kalau kita diwariskan Al-Quran, ya kita senang tentu, ya. Karena itu terpilih, ya. Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya Allah, mudah-mudahan kita terpilih menjadi orang yang diwariskan Al-Quran kepada kita. Tentu apa-apa yang kita lakukan dalam memahami Al-Quran, dalam mentadaburi Al-Quran, dalam
meresapi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi pilihan kepada kita, ya. Jadi kata pilihan itu ada 3. Ada yang ikhtiar, kita istikharah itu pilihan juga, milih yang baik. Nah, kalau istofaina itu dipilih dalam arti yang terbaik, gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita tahu bahwa itu tujuan akhir dari Al-Quran itu, tentu kita bersemangat, karena artinya tersirat bahwa ada kemungkinan kita tidak terpilih, gitu. Ada kemungkinan kita tidak terpilih. Sedih kalau tidak terpilih itu. Sedih. Ya, apa gunanya kita belajar Al-Quran selama ini? Gitu, ya. Tuh. Nah, kemudian diberikan ciri-ciri. Faminhum zalimul nafsi. Maka di antara mereka ada yang zalim terhadap Al-Quran. Zalim, biar artinya sudah menguasai Al-Quran masih saja melakukan kesalahan-kesalahan, gitu. Tidak berarti orang yang diwarisi Al-Quran itu sudah bersih suci. Zalimun faminhum zalimul nafsi. Ada saja kelemahan-kelemahan kita, kezaliman kita. Tapi di sini zalim dalam arti kesalahan-kesalahan kecil, ya. Kesalahan-kesalahan kecil, ya, itu. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan, ya, pertengahan antara, ya, namanya pertengahan, orang yang pertengahan seimbang antara kebaikan dengan keburukannya, ya, diwarisi Al-Quran, ya. Nah, yang kita harapkan, yang paling kita harapkan, wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka orang yang segera melakukan kebajikan-kebajikan biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah itu artinya Allah tuh memudahkan kita, membantu kita, menyehatkan kita, ya, kita sehat sehingga tiap subuh bisa kita ke masjid, bisa sholat berjamaah, ya, bisa mendengar tausiah, disehatkan biiznillah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan membaca Quran, mudah menghafal, mudah menghayati, gitu, ya. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar. Jadi ada pertanyaan kepada Rasulullah SAW, apa ini orang yang sudah menguasai Al-Quran, sudah diwarisi Al-Quran masih zalim? Ya, namun Rasulullah SAW memberikan bahwa orang-orang itulah yang walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil, kekurangan-kekurangan, akan dimaafkan oleh Allah dan mereka masuk surga, ya. Maka ayat selanjutnya, jannatu adnin yadkhulunaha, dan mereka masuk surga, mereka akan memasuki surga. Ini saya sudah sampaikan pada tausiah sebelumnya bahwa orang masuk surga itu bermacam-macam, ya. Ada yang dimasukkan surga berombongan, ya. Ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang masuk sendiri, ya. Ada yang dijemput pakai semacam khalifah, rombongan-rombongan, ya. Ada yang
didekatkan. Ya, surga itu didekatkan. Ya. Itulah kira-kira gambaran bahwa setiap yang diberikan itu ada akhir. Begitu juga ya, Sholat itu ada akhirnya juga, ada tujuan akhir. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Halaman 342, Pak. Sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang di dalam sholatnya, di dalam sholat dia kerjakan dengan khusyuk. Jadi ada target. Dalam puluhan tahun kita sholat, kita harapkan semoga sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Itu panjang. Di dalam Quran itu dipaparkan mengenai khusyuk itu. Ya, saya kira cukup dulu ya. Sudah tergambar kita, impian kita, harapan kita. Ya, punya target. Jadi belajar terus, perhatikan terus, perbaiki terus ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.